Artinya kalau dari definisi Anda, oligarki itu pasti merugikan bangsa dan negara. Oligarki tidak akan pernah ramah terhadap kepentingan umum. Oligarki tidak akan pernah mengerti yang namanya moral sosial. Tidak akan mengerti yang namanya solidaritas. Tidak akan mengerti yang namanya nasionalisme. Oligarki hanya mengenal kekuasaan, uang, kekuasaan, uang. Jadi tadi baru dihitung-hitung oleh Bung Kodari, luas lahan sawit ilegal yang merugikan negara itu 5 juta hektar, bahkan tambah 9 juta kemungkinan. Tapi kalau 5 juta hektar itu kurang lebih setengah Pulau Jawa. Pulau Jawa, bukan Kalimantan. Kalimantan 70 juta hektar ya. Jawa ini sekitar 12 juta hektar. Berarti setengah Pulau Jawa, itu kalau yang luas 5 juta hektar. Kalau betul 9, 10 Jawa. Hampir 10 Jawa. Itu lahan sawit ilegal yang under invoicing atau nggak bayar pajak. Hasilnya nggak masukin negara dan semuanya gelap. Semuanya, karena memang lahan itu berada di luar izin yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Itu baru dari sawit. Dari sawit. Belum dari yang lain. Dari tambang. Dan ini bukan hasil setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan itu yang akan dibalikan oleh Pak Prabowo. Ya. Pertanyaannya mungkin nggak? Harus mungkin dan harus bisa. Oke. Menurut saya ini kan juga memberikan suatu keyakinan bahwa ini bisa dikerjakan karena praktis. Kalau pertanyaan mungkin, setahun kurang. kapan akan Ongoing. Oke. Iya, ongoing. Bayangkan dalam waktu setahun kurang bisa 5 juta. Termasuk tadi yang dipotong, yang saya potong tadi. Ya termasuk tadi. Ini fakta baru ya. Boleh Bahwa ternyata saudaranya presiden pun ditindak dengan tegas. Keponakan Pak Prabowo menikah dengan keponakannya Reza Halid. Iya. Cek nanti di bukunya Dirgayuza Setiawan, judulnya Prabowo Apa Adanya. Dan itu dibuka di situ. Di situ ditulis dialognya. Dan tadi disampaikan ketika mau dalam tanda kutip mengeksekusi Reza Halid, sempat dikomunikasikan ke Pak Prabowo. Siapa yang mengkomunikasikan? Jaksa Agung. Tindak aja. Pak Prabowo sampaikan seperti itu. Dan kenapa Reza Halid red notice-nya baru keluar? Karena ada sistem atau kriteria penetapan tersangka di kepolisian Indonesia yang berbeda dengan kepolisian internasional atau Interpol. Dan sempat ada perbedaan tafsir itu. Makanya baru keluar sekarang ini. Dan Anda sebagai kepala KSP firm bahwa Pak Prabowo tindak aja. Dan tidak keberatan. Sekarang kan sudah keluar red notice-nya. Tidak keberatan dikatakan bahwa memang ada hubungan kerabat antara Pak Prabowo dengan Reza Halid. Ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden yang selalu mendamping presiden dan mencatat semua peristiwa yang terjadi. Oke. Oh ya, saya mau jawab dulu yang Mas Ubaidillah tadi sedikit. Itu arti komitmen Pak Prabowo kalau tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Inilah Robin Hood Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Robin Hood Indonesia. Robin Hood artinya lain. Kalau Robin Hood dia merampok. Dalam supaya mudahnya membayangkan Pak Prabowo itu bukan merampok, mengembalikan hak negara. Tetapi keberaniannya ya kan. Robin Hood lah pokoknya. Jangan Robin Hood. Oh, jangan Robin Hood ya. Boleh. Nanti tolong dicarikan tokoh yang lain ya. Entong gendut Betawi. Boleh tambah dikit ya soal tidak. Oke. Begini. Memang kita prihatin dengan apa yang terjadi di NTT, pasti kita prihatin. Tapi kalau dikatakan bahwa satu peristiwa itu membatalkan semua yang sudah dilakukan oleh negara dan pemerintahan, saya kira tidak ya. Yang bisa kita katakan adalah bahwa memang sistem ini harus terus kita perbaiki. Bagaimana agar semua yang tadi itu bisa melindungi ya anak-anak sekolah. Bahwasanya kemudian misalnya ibu itu sudah pindah ke kabupaten yang lain, begitu ya? Pindah ke kabupaten yang lain, lalu kemudian itu menjadi hambatan bagi sampainya bantuan pemerintah, itu yang kita harus koreksi. Tapi pemerintah sudah punya bantuan gitu. Nah, memang masalah-masalah seperti ini Mas Ubay, kalau Mas Ubay nanti suatu saat saya doakan masuk pemerintahan, mudah-mudahan kepala staf presiden berikutnya namanya Mas Ubaidillah. Iya, mudah-mudahan ya. Kita nanti akan menemukan banyak persoalan-persoalan yang ya realita di lapangan yang harus kita koreksi. Salah satu contoh ya, ada yang namanya tunjangan guru. Itu waktu saya masuk di KSP, mekanismenya itu tidak langsung ke guru, Mas Ade, Mas David, dari Kementerian Keuangan ke pemerintah daerah dulu. Nah, saya kebetulan karena pindah-pindah tinggalnya, punya teman guru di mana-mana.
Nah, teman saya yang jadi guru di Palangkaraya itu bilang, kami ini sudah tertunda tunjangannya itu beberapa bulan. Karena apa? Karena nyangkut di Pemdanya. Jadi kami di KSP itu mengusulkan kepada Bapak Presiden, tentu lewat Kementerian Dikdasmen, agar tunjangan yang tadinya lewat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, langsung kepada guru, langsung ke rekeningnya. Disetujui sama Presiden. Disetujui oleh Presiden, dan pada hari ini tunjangan itu dari Kementerian Keuangan langsung kepada guru berkat inisiatif kantor staf Presiden. Itu contoh ya. Nah, ini tentu jadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi orangnya pindah kabupaten lalu kemudian bantuannya terhenti. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya ke Bung Boni. Bung Boni, kalau tadi dikatakan ini betul-betul perang melawan korupsi, boleh saya katakan seperti itu Bung Kodari? Perang melawan korupsi. Betul. Perang tanpa pandang Presiden bulu. mengatakan begini, no one is untouchable. No one is untouchable. Walaupun kerabat saya sendiri seolah mengatakan itu gitu. kalimat dari beliau. No one is untouchable. Saya tambahin lagi. There is no place to hide. There is no place to hide. There is no place to hide. Oke, silakan. Ya, Bung Eman, terima kasih ya. Kali ini saya di Rakyat Bersuara sangat diberkati karena dikelilingi para ibu. Tepuk tangan dong buat para ibu di sini ya, buat adik-adik. Sebelum kesini saya ngobrol sama senior saya, pensiunan Bapenas yang juga jadi dosen sekarang, Dr. Asep Kususanto. Kami menggarisbawahi inti diskusi kami adalah bahwa Indonesia kekurangan negarawan, kebanyakan bangsawan. Bedanya di mana itu, Mas Eman? Negarawan itu orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk negara. Kaya miskin tidak penting, dan kebanyakan negarawan juga bukan orang kaya. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta, Sudirman, Hugeng. Bangsawan mirip-mirip borjuis, menekankan pentingnya jabatan, akhirnya menjadi rakus, menjadi tamak, menjadi sombong, nggak mau disamai dengan rakyat, padahal dia cuma pelayan, rakyatlah tuan dari kekuasaan. Demokrasi kan begitu, Mas Eman. Nah, maka dulu ada anggota DPR kan digebuk massa dalam pengertian yang luas ya, bukan digebuk fisik. Jadi negarawan nggak mikirin jabatan, dia mikirin negara. Kepentingan negara. Bangsawan mendewakan jabatan, jadinya rakus, tamak. Nah, ini yang kurang di Indonesia, negarawan, kebanyakan bangsawan. Nah, maka diskusi kita malam ini, Mas Eman, ini tema yang sangat menarik karena kita akhirnya mendiskusikan apa yang dibicarakan oleh Pak Susno dan kawan-kawan, Pak Said Didu, Abraham Samad, Ibu Siti Zuhro, Nainggolan Sahganda kalau nggak salah yang hadir di sana, Pak. Ya, dengan Pak Presiden. Karena tadi Pak Susno bicara soal oligarki dan sebagainya, nanti saya akan mulai dari situ untuk meresponsnya. Ya, pertama, kalau saya tidak salah, diskusi di Kertanegara itu juga mendiskusikan banyak hal isu global maupun dalam negeri. Salah satu soal perdamaian, Dewan Perdamaian Gaza, ya Pak Susno, betul ya. Nah, untuk hal itu sangat saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo karena dia mengembalikan hakikat dari politik bebas aktif Indonesia yang menjadi the nature of Indonesia's foreign policy. Jadi saya membayangkan setelah kita bergabung ke BRICS, bagaimana perasaan blok barat terhadap kita. Tiba-tiba Pak Prabowo membuat terobosan gabung di Dewan Perdamaian. Itu satu pengembalian posisi kepada titik keseimbangan yang ideal. Itu luar biasa, patut diapresiasi. Apakah di situ ada peran Menlunya atau ini murni keputusan Pak Prabowo? Yang jelas itu langkah yang smart dan strategis. Lalu kemudian isu soal oligarki tadi diangkat oleh Pak Susno. Ini juga isu yang kita semua mendiskusikannya. Pak Susno, saya concern sekali dengan isu oligarki sejak saya muda. Bapak tahu saya dulu yang paling vokal. Saya tanya dulu bentar, Bung Boni. Siapa yang disebut oligarki sih? Nah, itu yang mau saya jelaskan. Publik tahu. Itu yang mau saya jelaskan, Mas Eman. Jadi ketika Pak SBY menjadi presiden 2004 sampai 2014,
Sayalah yang terdepan sebagai pengamat mengkritisi pemerintahan ketika itu. Dan saya punya kesempatan ketemu Pak Susno Duaji ketika itu. Kami berkumpul bersama, berdiskusi, Pak ya. Masih ada petisi 28 ketika itu. Pak Susno kabar eskrim, lalu kemudian diberhentikan dan seterusnya. Kita makin akrab ya Pak ya. Nah sekarang Pak Susno ada di situ dan membicarakan soal oligarki. Saya perlu tegaskan karena saya akademisi. Dan disertasi doktoral saya di Amerika juga adalah mengawinkan teori oligarki dan teori kartel politik. Maka judulnya adalah Oligarchy, Cartelization and Post-War to Indonesia. Nah itu kemudian dibukukan Pak Susno tahun 2020 di Amerika juga. Nah saya mau katakan bahwa oligarki itu kan sebetulnya konsep yang luas, Mas Aiman. Orang dulu secara konvensional memahami oligarki dari kata oligoi dan arkain, yaitu pemerintahan oleh segelintir orang. Tetapi oligarki kemudian dipahami dalam dua paradigma. Satu paradigma Aristotelian atau paradigma materialis, yang kedua paradigma non-materialis. Paradigma materialis mengatakan bahwa oligarki itu hakikatnya terletak kepada kekuatan mengontrol, kekuatan menguasai oleh karena adanya kekayaan. Kalau non-materialis mengatakan bahwa yang paling penting adalah kemampuan untuk mengontrol, maka the structure of power itu yang penting. Nah, tetapi kelompok yang kedua dianggap mirip-mirip teori elit, di elit teori dalam ilmu politik. Maka kita bicara Pareto, Mosca, Robert Michel, bahkan ketika Michel sebicara oligarki, dia bicara soal das Erne Gesetz der Oligarchie, hukum besi oligarki. Bahwa ketika you bicara soal organisasi, bernegara, you pasti tidak lepas dari oligarki, karena di situ akan ada kelompok orang yang berkuasa. Ketika ada kelompok orang yang berkuasa, akan ada kelompok orang yang memonopoli itu sumber daya. Nah maka dia bilang ini ada hukum besi. Jadi ini Pak, kalau di konteks Indonesia, oligarki yang dimaksud adalah? Dalam konteks Indonesia, dari aspek ilmiah dan dari aspek praktis, ini dua hal yang berbeda Mas Eman. Dalam konteks ilmiah tentu saja kita kembali kepada teorinya, bahwa semua orang yang oleh karena kekayaannya dia memiliki kemampuan mengendalikan politik, menguasai politik, apakah di dalam atau dari luar kekuasaan, itu oligark. Jadi saya garis bawahi kata kunci karena kekayaannya. Karena kekayaannya dia mampu mengendalikan. Tetapi bukan hanya kekayaan. Ada lagi beberapa. Misalnya Weibli membuat definisi bahwa oligarki itu kan struktur kekuasaan yang lahir karena apakah dia karena kekayaan, bisa juga karena military legitimasi. Dia bilang dalam konteks negara pasca perang itu biasanya perwira atau jawara-jawara perang itu menjadi elit yang kemudian disegani, dihormati oleh masyarakat. Dan kemudian mereka punya power, social power. Dan karena itu mereka bisa mempunyai political power. Dan itu jauh dari Indonesia. Itu jauh dari Indonesia. Lebih pas mereka yang punya kekayaan dan bisa kemudian menguasai. Karena kekayaannya dia mengontrol politik. Menaruh pion-pionnya di Senayan jadi anggota DPR supaya bisa mengendalikan perumusan pasal. Menaruh pion-pionnya di dalam kabinet untuk memuluskan proses policy making dan yang akan menguntungkan bisnisnya. Itu realitas yang terjadi. Ciri pokok oligarki. Ada 4. Adik-adik sekalian, Oligarchy Cartelization itu sudah jadi buku dan silakan lihat di Amazon, itu masih dijual, jangan dibeli karena mahal itu buku saya. Saya coba membuat beberapa ciri oligarki. Satu adalah rule by the few, kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang. Konsekuensi dari segelintir orang adalah mereka tidak suka dengan suara mayoritas, suara banyak. Mereka tidak suka demokrasi karena demokrasi menjunjung tinggi suara mayoritas. Mayoritas mengandaikan akan ada diskusi besar, pengambilan keputusan yang terlalu panjang karena harus mendengar aspirasi si A, si B, dan maka tidak suka. Oligarki nggak suka itu. Maka dia nggak suka partisipasi publik, dia nggak suka itu. Yang namanya public engagement dia nggak suka. Nah kemudian ciri yang kedua adalah itu tadi, menghindari partisipasi publik. Sedapat mungkin publik bisa dikendalikan. Jangan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Jangan terlalu mengganggu, kira-kira begitu. Nah kemudian yang ketiga, persistent to dispersion and equalization. Jadi dia tahan terhadap bagi-bagi gitu. Maka di Indonesia ada istilah Jeffrey Winters, ya, sahabat saya yang juga ahli oligarki di dunia. Jeffrey Winters dari Northwestern, dia bilang
the system of bagi-bagi, sistem bagi-bagi di Indonesia itu menjadi tradisi oligarki di Indonesia. Jadi kamu menguasai tambang ini, kamu bagian ini, saya bagian ini, saya bagian. Maka perlu ada konduktor di sana, ada dirigen. Kadang ada oknum ikut terlibat. Dirigen ditentukan oleh oknum bisa. Dirigen bisa dilahirkan dari kesepakatan di antara mereka bisa. Maka akan selalu ada strong man, orang-orang kuat di banyak titik, di banyak daerah. Itu pasti berkaitan dengan penguasaan sumber alam di situ. Nah ini yang terjadi realitas. Maka kalau kita bicara dalam konteks politik ada dinasti, ada orang kuat lokal yang berpengaruh, itu tidak akan pernah terlepas dengan kehadiran dari bos-bos oligarki di level lokal. Pengendalian sumber daya, penguasaan sumber alam. Artinya kalau dari definisi Anda, oligarki itu pasti merugikan bangsa dan negara. Oligarki tidak akan pernah ramah terhadap kepentingan umum. Oligarki tidak akan pernah mengerti yang namanya moral sosial. Tidak akan mengerti yang namanya solidaritas. Tidak akan mengerti yang namanya nasionalisme. Oligarki hanya mengenal kekuasaan, uang, kekuasaan, uang.